Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seorang orientalis barat yang bernama Michael Hart dalam sebuah bukunya yang berjudul The 100 Ranking of the Most Influential Person in History, 100 tokoh yang berpengaruh dalam sejarah, menempatkan Nabi Muhammad pada posisi teratas sebagai manusia pertama yang patut diteladani. Hadirin yang kami hormati, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik bagi. Hadirin yang kami hormati, Imam Ali As-Sabuni dalam kitabnya Sifatut Tafasir menjelaskan ayat ini bahwa Rasul merupakan contoh keteladanan yang paling luhur. Innama bu'ithtu liutammima makarimal ahlak. Hadirin, lalu bagaimanakah ahlakul karimah Rasulullah dalam kepemimpinannya? Yang pertama, jujur dan transparan. Yang kedua, Rasulullah pemimpin yang amanah, yang mengedepankan nilai integritas. Itulah sebabnya Rasulullah tidak hanya diangkat menjadi pemimpin Mekah, presiden Mekah, tetapi beliau pun diangkat menjadi presiden negara tetangganya, Madinah. Yang ketiga, adil dan menghargai keberagaman. Rasulullah pernah bersabda, Sab'atun yuzilluhumullahu fi zilli yawma la zilla illa zillu. Ada 7 golongan manusia yang di akhirat nanti akan langsung mendapat pertolongan dari Allah. Salah satunya adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Ya, pemimpin yang adil. Saya teringat sebuah kisah seorang gubernur Mesir yang bernama Amr bin Ash. Istananya besar, pakaiannya bagus-bagus, tetapi yang paling mengganggu pikirannya adalah di sebelah istananya ini berdiri sebuah gubuk reot kepunyaan milik Yahudi lagi. Hingga di suatu hari si Yahudi pun dipanggil oleh sang gubernur. Yahudi, itu kamu punya gubuk kena proyek. Ada IMB-nya tidak? Tidak, Tuan. Pemerintah membangun masjid besar di atas lahan. Gubukmu, tanah-tanahnya akan saya beli. Saya akan bayar 2 kali lipat. Tidak, Tuan. 3 kali lipat. 6 kali lipat pun saya tidak mau, Tuan. Saya dari muda banting keringat mencari nafkah hanya untuk mendapat sedikit tanah dan gubuk reot ini, Pak. Orang ini keras kepala juga. Pimpro, ambil bulldozer, gusur gubuk ini dan bangun masjid. Si Yahudi berurai air mata melihat satu-satunya rumah hasil jerih payahnya digusur. Ia pun berangkat ke Madinah melaporkan masalahnya. Sang Khalifah Umar bin Khattab dalam penampilan sederhananya menyuruh si Yahudi mengambil 1 tulang unta yang ada di bawah pohon. Ia garis lurus tulang itu menggunakan seujung pedangnya. Berikan kepada gubernurmu ini. Si Yahudi bingung. Ia pun pulang
dan langsung menyerahkan tulang itu kepada sang gubernur. Saat melihat tulang itu, gemetaran tubuhnya, bercucuran keringat dinginnya. Dengan paniknya ia memanggil kepala proyek. Pimpro, masjid tidak jadi didirikan. Bangun kembali gubuk itu di atas tanahnya. Syahudibin, kenapa hanya dengan mendapat tulang segitu saja? Malah takutnya. Ada apa sebenarnya, gubernur? Ini karena kamu itu malah persaja. Ini seperti nasihat pahit buat saya dari Amirul Mukminin. Seolah-olah dia berkata, "Hei, Amr bin As, mentang-mentang kamu sudah berkuasa, suatu saat kamu akan menjadi tulang ini. Maka jika engkau masih hidup dan berkuasa, berlaku luruslah seperti garis lurus yang ada pada tulang ini. Maka jika engkau bengkok, akan keluruskan menggunakan seujung pedang." Syahudi takjub. Ia pun akhirnya masuk Islam. Dari cerita di atas, dapatlah kita ambil hikmah bahwa kita tidak perlu mencari figur kepemimpinan yang ideal, karena figur itu ada pada diri Rasulullah dan para sahabatnya. Demikianlah yang sempat saya bawakan pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.